Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat apa yang diharapkan dan berkah. Amin. Timnas U17 lolos ke ajang Piala Asia mengikuti tim senior dan tim U20. Meskipun pro dan kontra muncul akibat apa yang terjadi di laga Indonesia kontra Australia malam tadi. Tapi tenang teman-teman, yang paling menderitai Qatar dan India. Soalnya dengan hasil imbang Indonesia versus Australia, jadi tim Qatar dan India akhirnya tersingkir dari posisi runner-up terbaik. Tapi tentu saja pro dan kontra itu menjadi menarik dan jadi pembahasan yang hangat saat ini. Lantas sepertinya ada cerita di balik laga tersebut. Ini beberapa ulasan untuk perlu kita ketahui. Yang pertama, misi Indonesia untuk lolos ke ajang Piala Asia U17 akhirnya terpenuhi. Usai laga kontra timnas Australia, sampai saat itu walaupun sedikit banyak kontroversi tapi nggak apa-apa. Kita harus menerima apa yang telah diperbuat oleh adik-adik kita. Jadi gambaran besarnya dulu sebagai informasi awal untuk bisa lolos ke ajang Piala Asia 17 itu Indonesia harus punya target yang bagus dengan target lolosnya ke grup yang lumayan kuat karena ada Australia. Maka dari itu Nova Arianto sebagai pelatih itu sempat trainingnya ada di Eropa, juga di Timur Tengah untuk mempersiapkan tim terbaiknya. Nah, jadi dalam laga di Kuwait kemarin U17 itu menunjukkan tajinya. Di laga pertama U17 bisa mengalahkan tuan rumah Kuwait. Terus laga kedua Garuda Muda bisa mengalahkan Kepulauan Mariana dengan 10-0. Nah, disinilah letak dari kontroversi itu. Saat laga ketiga lawan Australia. Kenapa bisa kontroversi? Kita lihat semua bahwa di babak pertama pertandingan jual beli serangan sangat luar biasa dan tim Indonesia bisa mengimbangi dan sangat membahayakan gawang-gawang Australia. Nah, itulah mungkin yang dianalisa oleh pelatih-pelatih Australia karena tim Indonesia sudah merasa seimbang. Di babak kedua itulah terjadi perubahan skema baik dari tim Indonesia maupun tim Australia Jadi di menit ke 20 di menit ke 20 itu terjadilah semacam kayak bola sepak bola gajah lah. Artinya Australia itu tidak nyerang, timnya Garuda itu bertahan. Mungkin kalau dihitung ada total 30 menit itu bola itu di kakinya tim Australia tidak tersentuh oleh timnas Indonesia. Jadi cuma muter-muter di depan begitu saja, tapi tidak mengarah ke gawang Indonesia. Nah, kenapa ini terjadi? Karena awal-awal babak kedua Australia itu sempat menyerang.
menyerang, tapi counter attack-nya tim Garuda itu sangat luar biasa dan hampir menjebol gawangnya Australia. Nah, serangan kedua juga begitu di menit-menit awal itu, di babak kedua. Nyerang lagi, tapi serangan baliknya luar biasa juga mau menjebol gawang Australia. Nah, dan dari sinilah Nova Arianto mengatakan bahwa dia mendapat info bahwa kalau draw saja itu sudah bisa lolos ke Piala Asia. Maka dari itu permainan itu jadi bertahan. Nah, Indonesia bertahan, Australia tidak mau ambil risiko terlalu tinggi. Kalau banyak menyerang, otomatis akan ada celah-celah terbuka di belakang, karena diindikasi serangan baliknya Indonesia juga mengkhawatirkan. Maka dari itu terjadilah setengah jam terakhir itu bola cuma muter-muter di tiga pemain Australia. Nah, disinilah polemik yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah permainan yang murni untuk mempertahankan tim bisa lolos. Kalau yang namanya permain gajah itu sebelumnya sudah diatur. Ya, karena ini murni inisiatif untuk mempertahankan, ya saya pikir nggak ada masalah. Dan perlu diketahui, dengan pengalaman ini menurut saya ada bagusnya. Kenapa? Ini yang tersingkir gara-gara ini kan ada dua, India dan Bahrain. Ya. Oh, Qatar ya, maaf. Qatar, kalau Bahrain udah kau duluan. Ya, Qatar. Nah, ini semacam kayak pembalasan. Saat kita U23 main di Qatar itu kan banyak juga drama-drama yang merugikan timnas. Ya, terutama secara umum lah. Indonesia itu banyak dirugikan dengan permainan di Timur Tengah. Jadi banyak media menyatakan inilah rasanya kalau disakiti atau semacam kayak dicurangi. Nah, biar Bahrain itu bisa merasakan dan Qatar juga merasakan. Kalau ini Qatar kan langsung yang merasakan ini, makanya dia merengek-rengek ke AFC agar supaya timnas Indonesia U17 di Bennett. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi sekarang ini baik masyarakatnya atau official atau pemainnya Bahrain merasakan sakitnya ada di sini, ya. Saya pikir itu, mudah-mudahan kita tetap dukung timnas Indonesia. Terima kasih, Merdeka.